Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan harapan kita semoga kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran kita pada kali ini yaitu makna ihsan. Mudah-mudahan kita setelah mempelajari makna ihsan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari atau menganalisis di KD1, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 83 tentang kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat baik kepada sama manusia. Indikator 1, membaca Quran surah Al-Baqarah atau surat 2 ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang kedua, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan pesan. Pengertian ihsan secara etimologis. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu hasana yahsunu husnan, yang berarti baik atau terpuji. Sedangkan secara istilah, pengertian ihsan yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya, dan jika tidak mampu maka seolah-olah kita dilihat olehnya. Jadi ihsan dapat diartikan sebagai sikap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang pokok maupun yang bukan pokok, secara tulus dan ikhlas karena ingin meraih ridhonya. Sedangkan dasar hukum perilaku ihsan, Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulun nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepadanya. Kemudian kita coba untuk membaca aplikasi tajwid dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kata yang pertama Israila, yaitu mad wajib muntasil. Cara membaca mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Kalimat yang kedua wabil walidaini, mad lain. Fathah diikuti huruf iya sukun. Sedangkan pada kalimat yang ketiga ihsana, mad iwad, fathah tanwin dibaca waqaf. Pada kalimat keempat kita jumpai kalimat qalilam minkum, yaitu hukum bacaannya idgham bi gunnah dan ikhfa.
yaitu tanwin diikuti huruf mim, nun sukun diikuti huruf kaf. Yang kelima, mu'riduna, mad arid li sukun, yaitu mad tabi'i dibaca waqaf. Sedangkan ruang lingkup ihsan, yang pertama ihsan kepada Allah, kita beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Yang kedua, ihsan kepada sama makhluk. Ihsan kepada sama makhluk berarti berorientasi kepada sikap dan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga, tamu, karyawan atau pekerja, sesama manusia, binatang dan alam sekitar. Jadi hikmah berlaku ihsan, yaitu kebaikan akan berbalas kebaikan, adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulasi terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah membuat sunnah ataupun aturan bagi alam ini, ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Untuk itu anak-anak, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan ihsan di dalam kehidupan ini. Semoga Anda banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan kebaikan tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk lebih bisa dimengerti lagi, baca buku paket kita. Sehingga dengan membaca itu nanti Anda lebih paham lagi dengan apa yang disampaikan ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita pelajari sehingga jadi ibadah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.